Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, dina bahasa Arab budak teh disebutna waladun. Anu budak teh waladun, taras bapakna walidun, indungna walidatun. Mun dihijikeun duanana indung jeung bapa walidai, dua walid. Ya, kas aya dina doa firli wali dai. Nah, bapak indung budak walad walid walidah eta teh katalian ku hiji proses nyaeta wiladah, kelahiran anu isim atau fi'il madina teh walada. Ai walada teh hartosna nurunkeun. Jadi walidun itu dan walidatun itu menurunkan melalui proses wiladah itu sehingga jadi waladun. Jadi anak bapak indung katalian ku proses kelahiran. Nah, lamun disebutkan kalimat waladun, walidun, walidatun katalian ku proses wiladah teh ieu mah bapak biologis, indung biologis, anak biologis. Nah, kayak penyebutan untuk anak tapi bukan secara biologis. Aya anak angkat, aya anak kawalon, aya anak didik, ya, aya anak didik jeung anak-anak nu sejenna. Nah, itu disebutna dina bahasa Arab biasanya ibnun. Nah, ketika dinisbatkan dalam penyebutan itu juga disebutkan sebagai ibnun. Engke aya budak anu secara biologis anakna tapi secara hukum itu lain anakna. Siga nu kumaha? Siga budak anu lahir akibat proses perjinahan. Jadi indung jeung bapana jinah tapi teu kawin terus budakna lahir. Ya anak saha? Indung bapana secara biologis. Nah, secara hukum anak saha? Tah teu disebutkeun anak bapana, anak indungna. Kunaon? Sebab bapakna tidak menikahi indungnya, lahir bukan dalam keadaan sah secara hukum. Bedana naon Ustaz? Nanti ada perbedaan haknya. Anak-anak yang lahir karena biologis saja tanpa ada hukum, dia itu tidak berhak untuk mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Bahkan juga diperdebatkan tentang hak seorang ayah biologis bukan secara hukum menjadi wali buat anak perempuan ketika menikah. Walaupun oleh Dewan Nisbah sudah diputuskan itu boleh ngan teu layak. Ini juga sama berlaku untuk kasus anak-anak yang lahir akibat korban pemerkosaan. Dia itu secara biologis adalah anak dari bapaknya biologis, tapi secara hukum bukan. Dia dinisbatkan kepada ibunya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, ku proses ieu jalmi teh dengan proses menurunkan itu dia mengetahui anaknya siapa atau tidak. Karena proses wiladah ini, kelahiran itu melahirkan genetika melalui kromosom dengan begitu kompleks. Maka budak teh nepikeun ka deg-degna sarua, cara lempangna sarua, matana alisna sarua,
uukna sarua, belikanana sarua, gede ambakna sarua. Tah ku sabab kasaruaan ieu teh menjadi wasilah pikanya we menjadi kolot kana jadi anakna. Batur mah geuningan tersepun ka budak teh gede ambek. Da bapana anggaranya gede ambek nah da sarua urang mah baheula gede ambek. Jadi Fatimah rahimakumullah eta mah sunatullah we tos diciptakeun Allah tos ngajadikeun wasilah kemiripan biologis itu, kemiripan genetika itu wasilah kasih sayang. Padahal indung mah ngalahirkeun teh apa jelas ka budakna dilahirkeun, tapi kan bapak mah henteu. Bisa jadi kan aya kejadian si indungna teh ternyata dari benih laki-laki lain. Nah bapak mah apalna ieu budak atawa henteu teh dari bagaimana dia mengetahui ciri-ciri di dalam dirinya lahir karena jadi budakna. Maka hiji waktos mah aya nu menyangkal, seseorang menyangkal anak dari istrinya itu bukan anaknya. Tuh. Ku apal-apalna bapak karena jadi anakna nepikeun ka bisa menyangkal ieu mah lain anak urang. Bisa dari tampilan fisik, bisa juga dari karakter. Tampilan fisik bisa jadi berbeda, leuwih cenderung ka indungna atawa misalna teh ka aki ninina atau ka uyutna bisa jadi. Tapi menurunkan sifat-sifat dan karakter itu mah bisa disangkal. Segi gedean ieu budak teh kakara we katingali sifat-sifat eta tentang ka sarua. Mata kolot mah ningali budak teh siga keur ngeunteung. Ya, ngan ai budak mah can apa ilmu, can diajar, nepikeun ka karakter anu diturunkeun ti indung bapakna we nu kaluar teh. Ngan ai kolot mah geus diajar, geus karasa, geus pengalaman, nepikeun ka manehanana teh bisa berubah. Mata keningan aya ustad di bagur gitu. Terus hiji waktu budakna meuni non cingcat kali itu orang betul lompat kali itu segala di cenah cek batur teh nah ustad yang bagus ibu dakna meni da cici misalnya mas seuri we da baheula urang kitu. Nah tiba-tiba rahimakumullah ini di dalam bahasa Arab ada perumpamaan orang-orang yang mengetahui sesuatu yang benar itu, pengetahuan yang sempurnanya itu sebagaimana dia mengetahui anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab itu mengetahui kebenaran. Ada yang mengatakan apa yang diketahui itu satu pendapat karena berkaitan dengan berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu adalah sesuatu yang diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan itu benar. Dipiwarang ku Allah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Injil Perjanjian Lama atau Perjanjian Barunya. Yang kedua juga ada yang mengatakan bahwa yang diketahui itu adalah tentang Nabi Muhammad dan segala sifat serta segala urusan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diketahui oleh ahli kitab sebagaimana sempurnanya seseorang mengetahui anaknya sendiri. Di dalam kitab Ulangan Perjanjian Lama disebutkan bahwa telah keluar cahaya Tuhanmu dari bukit Tursina, kemudian akan memancar dari gunung Paran. Nah, di kitab Kejadian ini dikatakan gunung Paran itu adalah gunung di mana Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar menemukan air Zam-Zam. Nah, jadi kebenaran cahaya Tuhan itu satu dari bukit Tursina, kemudian dua dari di mana? Di Mekah, di gunung Paran yang disebutnya itu, di tempat di mana Nabi Ismail menemukan air Zam-Zam. Nah, tidak ada yang menyangkal bahwa Nabi yang terakhir itu akan datang dari sana, dari Mekah,
dari orang-orang Arab, bukan lagi dari Bukit Tursina, dari Bethlehem, dari Yerusalem, bukan. Itu sudah dikatakan dan itu tercantum. Dan kalaupun misalnya ada yang menyembunyikan atau misalnya ada yang merubah, tak rubah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan, karena jadi bukti di kitab perjanjian lama itu tercantumkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ahli kitab yang masuk Islam yang dia itu paling paham terhadap Alkitab dan kemudian masuk Islam, yang bernama Abdullah bin Salam. Ditaros ke Umar bin Khattab, ya Abdullah, anjeun apa ti mana ka Nabi Muhammad? Kami mah apa ka Nabi Muhammad teh siga apa ka anak-anak kami, dan tercantum jelas di dalam Alkitab. Tuh, jadi anu jujur kana hatena mah geus meunang ilmu teh dituturkeun kitunya. Tapi ternyata dari bukti ini ahli kitab itu dapat kita klasifikasikan jadi 3 golongan. 1, mengetahui kebenaran tentang Nabi Muhammad dan mengikutinya seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya, bagian kecil dari orang Yahudi yang masuk Islam. Yang kedua, ada orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya. Ya mah jama-jama gitu, menyembunyikannya dengan cara apa? Tadi beja-beja atau lamun dibejakeun oge ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Oh, ini tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Padahal itu jelas tidak ada kaitan apa ketika mengatakan Bukit Tursina, Gunung Paron di Mekah. Apa bedanya gitu? Padahal ini berkaitan dengan di Bukit Tursina padanan bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa menerima wahyu. Nah, di Gunung Paron apa? Nah, jadi yang ketiga, orang ahli kitab yang mengetahui yang benar kemudian mengingkarinya. Nah, ini belak-belakan, tidak mau beriman pada Nabi Muhammad, pada hama apa? Ngan semuanya menjadi iman, anu teu iman tapi nutupan, anu teu iman malah jadi ingkar, KBG geus apa? Sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu akan datang sebagai nabi penutup, dan mereka pun sebelum diutus Nabi Muhammad berdoa dan menggembar-gemborkan akan diutus nabi terakhir. Nah, ketika diutus ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya yang menginginkan nabi diutus dari Bani Israel. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka kalau kebenaran itu disebutkan sebagai cahaya itu tidak akan bisa hilang. Tapi cahaya itu bisa disembunyikan, ditutupan, si lampu teh nepi ka poek, atau cahaya itu bisa disamarkan atau sama sekali diingkari. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.